Video kali ini adalah tentang Taurus Ascendant dan bagaimana karakter buat teman-teman yang punya Ascendant lahir di Taurus. Ya, gambar ini memperlihatkan ascendantnya berada di 0 derajat 13 menit di Taurus, dan di sini hanya matahari yang ditampilkan dan dia juga berada di Taurus. Tetapi tidak semua ascendant dengan matahari berada di zodiak yang sama. Hanya saja saya memilih waktu untuk menggambarkan chart ini. Yang keduanya baik matahari maupun ascendant berada di Taurus. Ya, ini adalah contoh dari birth chart tanggal 1 Mei 1988 yang lahir pukul 5 sehingga dia berada di Taurus. Nah, di sini kalau kita lihat yang namanya ascendant itu tidak hanya bagaimana seseorang menampilkan diri keluar sebagai seorang Taurus. Nah, karena ini kebetulan mataharinya juga di Taurus, maka baik yang ditampilkan maupun core dari inti dari karakternya juga sama-sama Taurus. Tetapi ascendant itu memberikan informasi tentang peta kehidupan seseorang. Ya, karena semua ascendant berada di rumah pertama, titik nol rumah pertama atau tentang self. Jadi kalau kita lihat di sini gambar yang paling kiri di sini adalah ascendant, descendant adalah di sini, dan ini bicara tentang pasangan, suami atau istri. Di bawah adalah tentang rumah, IC, dan MC di atas tentang karir dan bagaimana kita menampilkan diri ke seluruh dunia, termasuk bagaimana kita menunjukkan kemampuan talenta kita yang bisa kita pamerkan ke dunia sosial. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, Taurus Ascendant biasanya sangat paham tentang apa itu rasa nyaman dan sangat peduli dengan situasi yang paling nyaman untuk dirinya. Jadi secara alamiah, kalau memang berada dalam situasi yang cukup baik, biasanya bayi ascendant Taurus ini cukup tenang, ya, bisa menikmati apa yang ada di sekitarnya. Dan biasanya karena rumah kedua bicara tentang keuangan itu ada di Gemini, ya, dengan pengaturnya adalah Merkurius, maka biasanya orang dengan ascendant Taurus itu bekerja dengan menggunakan intelektualitasnya. Komunikasi dalam keseharian, kesibukan, mempersiapkan sesuatu. Dan kalau kita lihat rumah keenamnya adalah Libra, ya, di sini, maka biasanya dalam pekerjaan sehari-hari itu sering kali membutuhkan orang dengan ascendant di Taurus itu membina hubungan komunikasi kemitraan dengan banyak pihak. Dan kalau kita lihat, ya, rumah ke-10 itu ada di Aquarius tentang masa depan dan kumpulan banyak orang, maka biasanya memang orang dengan ascendant Taurus itu banyak sekali berhubungan dengan orang-orang sekitarnya, bernetwork, bisa menghasilkan keuangan di situ, bisa berkarir dengan mendasarkan karir tersebut dengan networking dengan banyak orang. Dan kalau kita lihat rumah ke-12 di sini adalah Aries, di mana Aries biasanya membawa energi keras kepala. Maka di sini selain memang Taurus secara core-nya itu memang adalah zodiak yang fixed sign, dengan Aries berada di rumah ke-12, biasanya jika Taurus perlu mengakhiri sesuatu itu harus dilakukan dengan susah payah dan penuh dengan struggle, ya. Jadi kalau misalnya Taurus kan harus banyak bertemu dengan orang, pasti dari sekian banyak kan ada yang bermasalah, dan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut Taurus butuh waktu lebih lama untuk bisa keluar dari masalah tersebut
karena banyak sekali ya back and forth-nya buat Taurus. Kita dilihat di sini rumah ya, rumah keempat atau bagaimana Taurus dibesarkan itu berada di Leo. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam rumah di mana Leo itu tumbuh ketika masih kecil, maka ada satu tokoh ya, dan itu adalah tokoh ayah yang sangat dominan terhadap perkembangan hidup Taurus. Tokoh ayah ini bisa menjadi panutan dan mungkin menjadi tema utama dari ascendant Taurus ini tumbuh. Jadi yang menjadi panutan utama apa-apa semua dikembalikan ke ayah dalam rumah tangganya Taurus waktu masih kecil. Dan kalau kita lihat bagaimana Taurus mengasuh anak-anak, karena rumah kelima adalah Virgo, itu Taurus biasanya sangat memperhatikan perkembangan anak-anaknya, ya, merawat ya. Dan mungkin di antara beberapa Taurus ascendant itu punya pengalaman bahwa anaknya itu membutuhkan perhatian khusus dari Taurus ascendant karena memang punya masalah khusus yang perlu perhatian dalam keseharian. Nah, Taurus biasanya punya masalah yang cukup ya pelik lah di sepanjang mungkin satu fase dari sepanjang kehidupannya, karena Taurus biasanya tertarik pada pasangan yang sangat controlling ya, karena di sini rumah ketujuhnya adalah Scorpio ya. Biasanya memang Scorpio itu punya informasi yang tidak dikeluarkan. Ada hal-hal yang mungkin orangnya tersebut juga tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi katakanlah masalah di dalam masalah pribadinya. Dan karena di sini kita lihat juga komunikasinya di Cancer itu tentang bagaimana orang ingin memberi perawatan ya, nurturing, maka biasanya tanpa disadari orang dengan ascendant Taurus itu memilih pasangan yang bermasalah secara emosi, bahkan secara psikologis ya. Dan ini adalah pembelajaran yang besar buat Taurus ascendant untuk mendapatkan pasangan yang bisa memberikan yang terbaik buat Taurus tanpa banyak menutupi sesuatu ya, atau ternyata punya masalah terkait mental ya, atau hal lain yang menyedot energi, emosi maupun mungkin keuangan, karena memang Scorpio kan juga adalah shared properti ya, harta bersama itu seperti disedot oleh pasangan tersebut, termasuk mungkin orang yang punya kecenderungan perilaku seksualitas yang tidak biasa. Nah, rumah ke-8 adalah Sagittarius. Ini menunjukkan biasanya orang dengan ascendant Taurus itu cukup menggantungkan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah terkait harta bersama dan seksualitas apapun tadi itu dengan cara yang ada aturannya ya, seperti agama atau spiritualitas dan lain sebagainya. Dan cara pembelajaran yang akan diambil oleh Taurus adalah bagaimana menjadi orang yang lebih bisa menerima diri sendiri dan mampu memperlihatkan diri apa adanya yang membanggakan kepada orang lain. Dalam hal kita lihat rencana masa depan, biasanya Taurus tidak terlalu banyak membuat perencanaan yang detail, tetapi biasanya tetap punya satu pandangan jauh ke depan yang tidak harus pada saat ini Taurus ascendant
orang dengan Taurus Ascendant itu sudah bisa membuatnya menjadi konkret. Oke, ini adalah gambaran bagaimana kehidupan Taurus Ascendant ya, dan biasanya di dalam putaran pertama sebelum Saturnus kembali ke tempat yang sama ketika lahir, artinya sekitar 30 tahunan, biasanya Taurus masih banyak mengalami masalah, termasuk bagaimana menemukan orang yang paling cocok sebagai pasangan. Tetapi setelah Saturnus kembali ke titik awal di saat lahir, maka diharapkan memang Taurus Ascendant akan lebih mampu untuk mengatasi masalah-masalah, dan biasanya memang masalah terbesar yang dihadapi oleh orang dengan Taurus Ascendant adalah bagaimana keluar dari dominasi orang lain, karena sejak kecil dia sangat menggantungkan pada tokoh ayah dan kemudian bertemu dengan pasangan yang ingin mendominasi Taurus. Dan untuk bisa keluar dari situasi tersebut, Taurus perlu belajar banyak tentang kehidupan. Oke, ini bacaannya tentang Taurus Ascendant.